Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel saya, channel Abdul Munir bin Ahmad. Saya doakan untuk teman-teman yang baru saja mengunjungi channel saya, semoga semuanya, kita semua pokoknya mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa teman-teman, apalagi saya pribadi, untuk bersolawat, mengirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara, menyampaikan, sharing dengan teman-teman bagaimana sih cara untuk mengajar, atau saya akan memberikan tips tentang hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita mengajarkan tahsin Quran kepada anak-anak kecil. Tips yang pertama ya adalah mengajarkan anak kecil tahsin Quran sesuai dengan kaidah membaca Al-Quran yang memang sebenarnya. Kenapa? Karena di sini akan ada faktor pembiasaan kepada anak-anak kecil untuk menyebutkan huruf-huruf Al-Quran. Namun satu hal juga yang harus kita ingat, bahwasanya kita jangan terlalu memaksakan terhadap proses anak kecil menyebut huruf-huruf Quran tersebut. Karena ketika kita memaksakan anak-anak kecil agar dianya selalu bisa untuk menyebutkan huruf-huruf Al-Quran, untuk mengikuti, mempraktekkan apa yang kita beritahu kepadanya, apa yang kita ajarkan, ya, kita selalu memaksakan itu, maka dia akan rentan bosan ya, mengundang rasa bosan yang ada pada dirinya. Dan satu hal lagi yang harus kita ingat, bahwasanya mengajar anak kecil sangatlah beda dengan mengajar anak yang sudah dewasa ya, sudah besar. Karena prosesnya akan sangat berbeda. Mengajarkan anak kecil ataupun anak kecil itu belajar tentang makhrajul huruf misalnya, pasti akan lebih susah dan prosesnya cukup lama. Tips yang kedua adalah mempelajari kepribadian anak-anak yang kita ajari tahsin Quran. Bagaimana sih cara untuk mempelajari kepribadian mereka? Silakan teman-teman, atau mungkin saya sendiri, pengalaman saya melakukan sering-sering dengan orang tuanya, ngobrol-ngobrol bersama orang tuanya. Saya tanyakan tentang kepribadiannya seperti apa anak tersebut, ketika mengaji, tingkahnya seperti apa, kehidupan, karakternya di dalam kesehariannya, kehidupan sehari-harinya seperti apa. Itu yang harus kita tahu, itu yang harus kita tanyakan kepada orang tuanya. Ketika kita sudah tahu tentang karakter, tentang kepribadian anak yang mau kita ajari tahsin Quran, maka kita akan mudah menyesuaikan dengan karakter anak tersebut. Tujuannya adalah dengan hal ini tidak akan mengundang rasa bosan yang ada pada diri adik-adik yang kita ajarkan, diri anak-anak yang kita ajarkan. Juga dampak baiknya adalah ketika kita sudah bisa menyesuaikan dengan karakter anak tersebut, kita akan disenangi oleh anak-anak yang kita ajari tahsin Quran. Kalau berbicara lagi tentang kepribadian anak, ada dua kepribadian yang saya dapatkan ya ketika saya melakukan privat belajar mengajari tahsin Quran kepada anak-anak gitu. Ada dua teman-teman. Yang pertama yaitu cerewet ya. Cerewet dalam hal ini dia tidak mendengarkan, lari-lari ke sana kemari ya. Sulit kita mengatur anak tersebut. Nah, ini cerewet ya.
kalau saya sebut cerewet dalam tingkah laku gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, namun ada juga yang kedua, yaitu adanya pendiam. Nah, pendiamnya di sini parah juga teman-teman. Pendiamnya adalah ketika kita nyuruh sebut huruf ini, dianya diam, suaranya kecil gitu ya. Nah, hal ini harus kita peka juga dan usahakan kita sedikit memaksakan ya. Ketika kita menghadapi anak yang cerewet, berikan mereka sanksi-sanksi kecil, berikan mereka teguran, atau ya semacam itulah, berikan mereka teguran yang berupa sanksi-sanksi juga, karena dengan itu mereka akan lebih, insya Allah mereka akan lebih lagi mendengarkan apa yang kita ajari. Kalau tipe yang pendiam adalah bagaimana kita membuat mereka cerewet gitu ya. Pendiam ke cerewet. Nah, cerewetnya yaitu mau mengeluarkan suara, mau mungkin ngobrol, diajak ngobrol sama kita, mau dianya. Nah, seperti itu. Ketika kita suruh menyebut huruf-huruf Al-Quran, dia mau mengeluarkan suaranya, mau membuka mulut ya. Karena ketika tidak membuka mulut atau sedikit membuka mulut ketika menyebut huruf-huruf Al-Quran, maka makhrajal hurufnya akan rentan salah, guys. Yang ketiga adalah kita yang mengajarkan tahsin Quran kepada anak-anak tersebut harus pandai menempatkan diri. Ekspresi kita harus tepat di depan anak-anak yang kita ajar. Seperti apa yang saya maksud? Ya, yang saya maksud adalah kapan kita marah, kapan kita bercanda, dan kapan kita serius dengan anak-anak yang kita ajari tahsin Quran. Ada anak-anak yang nakal, anak-anak yang kita sudah ajari berapa kali, kita kita perintahkan sebut huruf-huruf ini, dia tidak mau. Di saat itulah mungkin kita bisa marah. Atau ada anak-anak yang sukanya yang lucu-lucu ya, sukanya yang humor atau humor ya, yang lucu-lucu. Udah pasti ya, karena anak-anak itu suka sekali dengan yang lucu-lucu. Nah, disitulah kita membuat hal-hal yang lucu, mungkin bercerita tentang hal-hal yang lucu kepada anak-anak tersebut. Kapan kita serius? Ya, ketika kita serius ya, kita bisa lihat anak-anak itu juga karakternya seperti apa. Ketika dianya ya susah diajak bercanda, ya jangan diajak bercanda ya gitu ya. Bisa-bisa ya dianya kabur gitu ya, malu gitu ya, diajak bercanda terus. Oh, gurunya ini kok bercanda terus ini, aku gak suka lah kayak gitu, kabur dia. Nah, hal ini ketika mendapatkan anak-anak yang tidak mau bercanda seperti itu ya, maka ya jangan bercanda teman-teman. Kita yang mengajarkan itu harus lebih peka. Tapi ada tapinya. Di antara anak-anak itu pengalaman saya, semuanya itu tidak ada yang tidak mau diajak bercanda. Jadi rata-rata semua anak-anak kecil ya, itu pasti sukanya dengan hal-hal yang lucu dan lucu atau humor. Yang keempat adalah di sela-sela pembelajaran ada canda dan tawa. Silakan, saya sendiri juga ya, kita semua yang sudah pengalaman untuk mengajarkan anak-anak kecil untuk tahsin Quran, maka di sela pembelajaran silakan teman masukkan materi-materi yang maksudnya memberikan stimulus kembali lagi ya, mungkin hal-hal yang lucu, karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi, anak-anak itu suka sekali dengan hal-hal yang lucu. Kenapa harus ada canda dan tawa di saat pembelajaran? Sudah jelas karena ini stimulus ya. Juga di sini akan berdampak terhadap anak tersebut. Anak-anak tidak terlalu tegang, tidak panik ketika di depan kita. Nah,
di sini juga menunjukkan bahwa kita itu metode yang kita gunakan untuk mengajar tidak monoton ya. Gak bisa kita bayangkan teman-teman, ketika kita mengajar Al-Quran itu caranya sangat monoton sekali. Nah, ini akan sangat mengundang anak-anak tersebut bosan ya. Dianya tegang di depan kita akibat dari cara kita yang terlalu monoton. Jadi silakan teman-teman atau saya pribadi mungkin nanti ketika mengajarkan tafsir Quran kepada anak-anak kecil itu akan melakukan metode dengan banyak hal metode ya. Mungkin saya akan ajak jalan-jalan ke taman ya, mentadaburi alam, ajak jalan-jalan ke sawah, melihat pemandangan. Nah, itu lebih membuat otaknya anak-anak yang kita ajari itu tidak tegang. Dia akan, insya Allah dia akan senang dengan kita. Nah, dengan senangnya dia di sini akan mempermudah pencapaian output pembelajaran tahsin Quran, insya Allah. Yang terakhir, yang kelima adalah apa ya? Aduh, aku sedikit lupa. Oke, yang kelima adalah waktu yang tidak terlalu lama. Mengajarkan mereka jangan waktunya lama banget ya. Pengalaman saya pribadi ketika saya privatin anak-anak kecil itu tahsin Quran ya, waktu yang saya gunakan maksimal 1 jam. Lewat dari 1 jam, wah sudah mulai horor teman-teman. Dia itu sudah mulai garu-garu kepala, nggak tahu dia. Mungkin mau berubah jadi monyet atau apa itu deh ya. Itu maaf bercanda ya teman-teman. Nah, sudah mulai gerak-gerak ya, pantatnya kepanasan saking duduk, saking lamanya gitu ya. Nah, ini hal-hal horor itu seperti ini yang saya maksud gitu. Ya, dia sudah mulai bosan karena kitanya itu terlalu lama mengajarkan dia gitu. Nah, apa yang saya maksud adalah bagaimana agar kita itu ya benar-benar mengefisienkan waktu. Kita gunakan waktu yang maksimal 1 jam itu benar-benar bermanfaat untuk adik-adik. Benar-benar output pembelajaran tahsin Quran kita ya, yang kita ajari di dalam 1 jam itu benar-benar tercapai kepada anak yang kita ajarkan tersebut. Itu teman-teman, pokoknya jangan lewatlah dari 1 jam. Beda ketika kita berada di lembaga pendidikan, mungkin di sekolah ya, di sekolah ya, lembaga formal ya, di sekolah kan waktunya ada 1 jam berapa gitu ya. Beda karena itu memang prosedur di lembaga itu. Tapi pengalaman saya lebih ke privatin anak-anak kecil di rumahnya sendiri ya. Ya kalau yang lain itu ada privat bahasa Inggris gitu ya teman-teman. Kalau saya itu privatnya tahsin gitu. Nah, mungkin teman-teman, salah satu dari teman-teman ada yang sudah melakukan privat gitu ya, privatin anak-anak kecil tahsin Quran. Nah, tips ini saya berikan untuk teman-teman semua, tentunya juga untuk saya pribadi melalui pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan ya. Dan mungkin materi-materi yang saya sampaikan ini sudah tidak asing lagi, dan bagi teman-teman yang kuliah sudah jelas pasti materi-materi ini akan senantiasa didapatkan ketika di bangku kuliah, terutama yang bagian pendidikan. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kata yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi. Jika ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar adalah hal yang harus kita terapkan, praktekkan di kehidupan keseharian kita. Ketika kita tahsin, ketika kita mengajarkan tahsin Quran kepada anak-anak. Yang salah adalah hal yang harus kita buang sejauh mungkin. Karena hal yang salah sudah pasti akan membawa dampak yang buruk dan mungkin sangat buruk. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi